Salam channel Injili. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari mahasiswa Hami, yaitu Meda, ya, yang akan menjelaskan tentang kewibawaan Alkitab. Kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang otoritas kewibawaan Alkitab. Nah, di latar belakang ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu otoritas. Nah, otoritas ini berarti adalah suatu hak yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ciptaannya melalui Alkitab. Nah, Ia memberikan otoritas itu di dalam Alkitab untuk kita sebagai ciptaannya mengerti atau memahami apa yang menjadi otoritas Tuhan. Nah, jika kita juga melihat di zaman sekarang ini dalam kehidupan manusia, kebanyakan manusia sering melakukan otoritasnya itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ia sering melakukan otoritasnya ini dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, contohnya saja kita bisa melihat contohnya yaitu di dalam kehidupan manusia sering terjadi kesalahan dalam hal manusia sering menghakimi sesamanya, manusia juga sering membunuh. Nah, jika kita lihat dalam Alkitab, membunuh ini sangat dilarang oleh Tuhan karena membunuh ini adalah salah satu dosa yang tidak disukai oleh Tuhan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adapun juga seorang teolog yaitu Karbal, ia berpendapat bahwa otoritas itu adalah firman. Ini benar, mengapa? Firman adalah suatu otoritas yang diilhamkan Tuhan di dalam Alkitab. Jadi jika kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan mempelajari tentang firman Tuhan, kita akan mengetahui apa saja otoritas atau hak yang ada di dalam Alkitab tersebut. Nah, otoritas kewibawaan Alkitab yang paling tertinggi adalah Tuhan sendiri, di mana kita bisa melihat di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1, ia mengatakan bahwa ia adalah pemberi otoritas. Artinya Tuhan adalah pemberi otoritas. Ia memberikan otoritas itu di dalam Alkitab agar manusia, agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengerti kehendaknya. Mengapa Allah memberikan kepada manusia otoritas? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ia menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, berbeda dengan makhluk ciptaan yang lain. Jadi Tuhan memberikan otoritasnya di dalam kehidupan manusia. Namun terkadang karena manusia, ia sering melakukan atau mengabaikan otoritas yang telah Tuhan berikan itu. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang saya bahas tentang otoritas kewibawaan Alkitab ini, yaitu apa itu otoritas kewibawaan Alkitab, jelaskan apa otoritas Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketiga, jelaskan otoritas kewibawaan Allah di Alkitab yang dipahami di kalangan Kristen. Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan otoritas itu salah digunakan. Tujuan saya membuat otoritas kewibawaan Alkitab ini agar kita mengerti apa itu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana kita menggunakan otoritas itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tujuannya juga supaya kita benar-benar memahami betul bagaimana cara berotoritas dengan baik atau berotoritas sesuai dengan kehendak Allah. Saya akan membahas tentang pengertian otoritas kewibawaan Alkitab. Nah, Alkitab ini berasal dari kata yang berasal dari bahasa Yunani biblion, yang artinya kitab atau gulungan, di mana Alkitab bukanlah himpunan gagasan dari para pemikir agama sendiri. Artinya isi Alkitab itu bukan hanya dari pemikiran manusia atau pemikir agama, tetapi isi Alkitab itu berupa kesaksian tentang kehendak Allah, kesaksian yang Tuhan berikan, kesaksian yang Tuhan telah ilhamkan di dalam Alkitab tersebut. Nah, jika kita melihat, adapun nubuat-nubuat yang terdapat dalam perjanjian lama dan karya keperkasaan Tuhan menyiapkan jalan untuk membuat perjanjian baru. Nah, perjanjian lama ini di dalamnya berisikan tentang karya Allah yang menyelamatkan baik di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kita bisa melihat di kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3-8. Nah, otoritas kewibawaan Alkitab ini merupakan suatu kuasa atau hukum Allah yang dinyatakan kepada manusia untuk menjalankan berbagai kewajibannya, berbagai hal yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Adapun seorang ahli yang menyatakan bahwa seorang ahli yaitu Webster New World Collegian Dictionary menjelaskan bahwa otoritas itu merupakan kuasa atau hak untuk memberikan perintah, menjalankan kepatuhan, bertindak atau membuat keputusan akhir hak hukum. Nah, kita juga bisa menjelaskan bahwa menurut Webster ini yang mengatakan bahwa otoritas itu adalah suatu hak yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, jika kita diberikan hak oleh Tuhan, kita harus menjalankannya sesuai dengan kehendaknya. Adapun dalam perjanjian lama ini adalah firman Allah yang diberikan kepada umat Ibrani atau umat Yahudi sebelum kedatangan Kristus. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru dijelaskan tentang firman Allah yang diberikan kepada gereja setelah kedatangan Kristus. Jadi itulah perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, struktur dasar Alkitab adalah Allah membuat perjanjian hukum dengan Israel di Gunung Sinai melalui hambanya Musa. Nah, jika kita melihat perjalanan Musa, Tuhan memberikan otoritas kepada Musa, di mana Tuhan memberikan kepercayaan kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi di situ Musa telah melakukan hal yang telah dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupannya, meskipun nantinya ia tidak sampai di tanah perjanjian itu. Perjanjian baru juga ditambahkan kepada perjanjian lama. Mengapa ditambahkan? Untuk menggenapi janji bahwa Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran mengenai Yesus Kristus. Penyebab otoritas salah digunakan. Otoritas salah digunakan oleh manusia karena mereka masih memiliki sikap duniawi atau masih hidup dalam kedagingan, di mana mereka tidak mengerti apa tujuan Tuhan memberikan otoritas itu di dalam kehidupan mereka. Jika kita manusia mengerti apa tujuan Tuhan memberikan suatu hak, memberikan suatu kepercayaan dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan kehendaknya itu, melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Nah, saya akan menutup dengan kesimpulan, di mana setelah saya membahas tentang otoritas kewibawaan Alkitab ini, saya menarik kesimpulan bahwa Alkitab itu membahas tentang bagaimana Allah menyatakan otoritasnya di dalam Alkitab, atau bagaimana pengilhaman Allah di dalam Alkitab tersebut. Nah, di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama, kanon juga sangat mempengaruhi, di mana kanon adalah suatu proses atau penemuan kitab-kitab yang termasuk dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Perlu kita ketahui bahwa otoritas tertinggi dalam Alkitab adalah firman Allah, adalah kehendak Allah. Itulah otoritas paling tertinggi. Jadi kita bisa melihatnya di Yohanes pasal 17 ayat 17. Di situ kita bisa belajar bagaimana otoritas tertinggi Allah di dalam Alkitab tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal firman Allah melalui kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Jika kita mempelajari kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, maka kita pasti tahu apa otoritas, apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injil.